Tadi adalah proses terhadap list. Sekarang kalau gimana kalau kita mau generate list of numbers? Lo udah tahu kan, kita bisa bikin nih, kita bisa bikin list di Haskell 1 sampai 10. Ngerti? Titik-titik 10, jadi deh. Oke. Dia inklusif ya, jadi satunya ikut, 10-nya ikut. Inklusif tuh maksudnya ujung sama ujungnya ikut. Eksklusif berarti ada yang nggak ikut sampai 9 doang misalnya. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya 10 titik-titik 1. Bisa nggak? Hasilnya apa? Gue kasih tahu sekarang ya, gue kasih tahu dikit sekarang. List di Haskell itu lo inputnya adalah elemen pertama, elemen terakhir opsional by the way, dan bedanya cara gimana? Ngasih koma, elemen 1 lo kasih, elemen keduanya lo kasih. Contoh nih, 1, 3, titik-titik 10. Haskell akan tahu, oke, A-nya adalah 1 sampai 10. Bedanya berapa? Ya 3 kurang 1 gitu. Oke. Jadi defaultnya list arithmetic bisa dibikin dengan cara itu. Defaultnya bedanya 1. Ingat, defaultnya bedanya 1 ya. Sekarang kalau 10, ya maksudnya kalau gua 2.9, defaultnya bedanya 1 kan? Berarti apa? 2, 3, bla bla bla. Kalau 10.1, hasilnya apa? Ingat, defaultnya bedanya 1. Jebret. Itu namanya himpunan kosong atau list kosong. Ayo. Kenapa begitu? Coba pikir. Gua tanya, kalau gue bikin list 10, 9, bla 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 itu bedanya berapa? Min 1, bukan 1. Ya kan? Defaultnya bedanya 1 kan? Error dong jadi dia gitu. Karena kalau gitu 10, 9. Nah, baru bisa. Karena di sini lo kasih tahu sama Haskell, men, gue minta bedanya min 1, bukan 1 gitu. Ya. Jadi kalau lo mau kasih tahu elemen kedua itu cara bikin list of numbers ya. Namanya enumerasi, mengenumerasikan numbers ini. Ya gampangnya bahasa lo tuh deret arithmetic. Oke. Sekarang apa lagi yang bisa kita mainin terhadap si Haskell? Tadi kita udah punya head, udah punya last, punya tail, punya juga init. Gampang gini deh, kalau init dari 1 ke 10 hasilnya apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak init kira-kira apa? Init adalah dari awal kecuali last. Ya kalau pasangannya kan head sama tail, init sama last. Oke? Apalagi bisa kita reverse. Oh, by the way, kalau lo mau mendefine sesuatu langsung di REPL, lo bisa pakai kata let ya. Kalau di define di source code kan nggak pakai, ya langsung nulis aja fungsinya apa ya. Kalau di sini kita sampel misalnya, ya pakai let sampel sama dengan list misalnya dari 1 sampai 10 gitu. Kalau kita klik sampel sekarang jadinya itu, jelas? Let sampel. Lo juga bisa mendefine suatu function di dalam sini, misalnya let cube x sama dengan x kali x kali x. Lo bisa pakai sekarang di sini. Cube dari 12 berapa coba? Cube. Ya, bedanya kalau di REPL lo pakai let itu aja. Kalau di source code nggak usah pakai let. Karena ini mendefine secara lokal istilahnya. Ya, gitu deh. CCCK, oke. Sekarang ada init, ada last, ada reverse tadi udah ya? Reverse udah, apalagi yang bisa? Oh, list bisa digabung. 1 sampai 10 gue tambah sama 20, 15 titik sampai 0. Salah. Tambahnya 2. Namanya append. Ya. Tambah 2 berarti hasilnya begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tambah sama yang sananya. Tambah ya. Ini juga berlaku untuk string. Misalnya Johnny plus Blagu. Oke. Ya. Hasilnya begitu. Yang list juga tadi plus kan?
Yang tadi yang plus nih error nih kan, plus error, plus plus jalan, plus plus jalan. Ya untuk membedakan bahwa itu bukan operator tambah yang biasa loh, ini operator tambah yang ditambahin adalah elemennya jadi panjang gitu. Belum, bentar lagi. Nah, Johnny plus plus belagu, head, tail, init, ada lagi, lo bisa apa lagi ya? List tuh bisa diapain aja? Banyak sih. Bisa diambil elemen keberapa tadi kan? Pakai tanda pentung 2, terus kemudian ngambil elemen keberapa. Tapi ini penting nih. Indeks namanya, indeks ya. Elemen keberapa tuh ngambil indeks. Itu dimulai dari 0. Jadi kalau gue sampel 0, hasilnya apa? 1. Sampel 1, 2. Tadi 3, makanya keluarnya 4. Ya. Ngerti nggak? Mulai indeksnya mulai dari 0. Oke? Ya, ini sementara beberapa function-function yang bisa, beberapa hal yang bisa lo lakuin terhadap list. Oh ya, bisa juga di sum. Sampel bisa lo sum, ditambahin semuanya. Bisa dikaliin produk. Oke. Bisa di take. Lo mau ngambil berapa tadi? Ngambil 5 dari sampel. Bayang? Bisa di drop. Drop 5 dari sampel. Kira-kira hasilnya apa? Oke. Yang paling penting harus perhatiin, inputnya apa, outputnya apa. Oke? Inputnya list, outputnya list. Yang take, inputnya integer dan list. 5-nya tuh integernya ya. Mungkin nggak gue masukin take, inputnya itu real number? Mungkin nggak? Take 5,5 gitu. Enggak kan? Makanya dia integer, harus bilangan bulat. Ya, disiplin lo secara matematik, lo tipe tuh apa sih? Just kira-kira bisa begini.